Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Eliza, NPM 2140021B dari Prodi Pendidikan Sejarah, mata kuliah pengantar ilmu sejarah dengan dosen pengampu Bapak Ozi Hendra Tama, SPD, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar ilmu sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu sajaratun yang berarti pohon kayu, keturunan, silsilah ataupun asal usul. Kata sajaratun lalu disadur ke bahasa Melayu yaitu sajarah dan disadur kembali oleh bahasa Indonesia menjadi sejarah. Dalam bahasa Belanda, sejarah atau sejarah disebut dengan geschiedenis yang berarti yang telah terjadi, dan bahasa Jerman disebut dengan Geschichte yaitu yang telah terjadi. Untuk dalam bahasa Inggris disebut dengan history yang diambil dari bahasa Yunani yaitu historia yaitu ilmu. Dalam bahasa Turki disebut dengan tarikh yaitu penanggalan atau waktu, dan dalam bahasa atau kamus besar bahasa Indonesia disebut dengan dahulu kala atau kuno. Beberapa istilah sejarah dalam bahasa daerah disebut dengan babat yaitu cerita sejarah. Yang kedua dari bahasa Sunda biasa disebut dengan sasakala atau asal usul. Sedangkan dari bahasa Melayu disebut dengan hikayat atau kisah. Dalam bahasa Minangkabau disebut dengan tambo yaitu cerita, dan dari daerah timur disebut dengan tutui tete atau disebut dengan kisah leluhur. Definisi sejarah berdasarkan para ahli yaitu satu, menurut Herodotus. Menurut Herodotus, sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya disebabkan oleh manusia itu sendiri. Yang kedua, menurut Kunto Wijoyo. Menurut Kunto Wijoyo, sejarah adalah fakta ideografis, diakronis, unik, dan empiris. Dan yang ketiga, menurut Ruslan Abdul Ghani. Menurut Ruslan Abdul Ghani, sejarah adalah meneliti atau mempelajari kehidupan manusia pada masa lalu berdasarkan atau berpedoman dengan masa kini dan masa yang akan datang. Dan dari kesimpulan dari pengertian dari para ahli ini, bahwa sejarah dapat disimpulkan menjadi peristiwa yang terjadi pada masa lampau atau masa lalu. Dan untuk selanjutnya ada tentang unsur-unsur dari sejarah, yaitu ada unsur ruang, dua unsur waktu, dan ketiga unsur manusia. Untuk unsur ruang tersebut dijadikan menjadi yaitu tempat di mana kejadian atau peristiwa sejarah tersebut berada. Sedangkan untuk yang kedua, untuk waktu, itu kapan atau waktu, misalnya seperti hari, bisa tanggal, jam, ini berdasarkan waktu. Sedangkan untuk manusianya yaitu disebut dengan pelaku yang ada dalam sejarah tersebut. Yang selanjutnya, karakteristik ilmu sejarah.
Karakteristik ilmu sejarah itu dibagi menjadi 3, yaitu unik, terus abadi, dan juga penting. Pertama, unik. Bahwa sejarah tersebut dikatakan unik hanya terjadi dalam satu kali dan tidak berulang kali, seperti contohnya kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, penting. Disebut dengan penting di sini yaitu bukan penting secara individu, tetapi penting secara luas, yaitu kebersamaan dari satu lingkungan atau suatu masyarakat. Yang ketiga, disebut dengan abadi, yaitu bahwa kejadian atau peristiwa tersebut yaitu bisa menjadi kenangan dari timbulnya sejarah tersebut sampai nanti atau akan datang. Ruang lingkup ilmu sejarah itu dibagi menjadi 3, yaitu sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai peristiwa, bahwa sejarah tersebut hanya satu kali terjadi. Disebut peristiwa sekali terjadi, dan disebut juga dengan en malik, unik, disebut dengan en malik, ataupun disebut juga dengan satu kali terjadi. Yang kedua, sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah ini disebut dengan kisah, yaitu bahwa sejarah tersebut didapat berdasarkan cerita dari pelaku sejarah tersebut. Dan yang ketiga, sejarah sebagai ilmu. Dalam sejarah sebagai ilmu ini, bahwa sejarah tersebut didapat melalui pendidikan dari perpustakaan atau membaca dari buku-buku, itu disebut dengan ilmu. Selanjutnya, manfaat belajar sejarah, yaitu satu, menjadikan kita menjadi lebih baik. Yang kedua, memperluas wawasan pikiran kita. Yang ketiga, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, meningkatkan kemampuan menganalisa suatu keadaan. Yang ketiga, melatih diri untuk kritis terhadap sesuatu. Dan yang terakhir, membuka wawasan kita atau pandangan kita lebih luas terhadap dunia. Demikianlah yang dapat saya jelaskan tentang pengertian ilmu sejarah. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.